Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi penyuluhan perikanan terkait tentang buku administrasi kelompok, khususnya untuk kelompok usaha bersama atau kelompok penangkapan ikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Hakim Saadi, penyuluh perikanan pertama di Kecamatan Pulau Kepulauan, Kabupaten Kota Baru. Buku administrasi kelompok adalah buku pencatatan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan keadaan dan perkembangan kelompok. Kesan pertama yang terlihat pada suatu kelompok pelaku utama yang baik adalah pengelolaan administrasi yang tertib dan benar, sehingga kemampuan kelompok dalam melaksanakan administrasi dengan baik perlu dibina terus sampai mereka terbiasa untuk melakukan. Kegunaan administrasi kelompok antara lain sebagai alat kontrol, sebagai alat dokumentasi, sebagai alat atau bahan pengambilan keputusan, sebagai alat monitoring atau evaluasi kelompok, sebagai alat memupuk kepercayaan anggota, sebagai alat ukur keberadaan kebiasaan kelompok, dan juga yang terakhir sebagai alat untuk pengembangan kelas kelompok. Ada beberapa buku administrasi yang hendaknya dibuat oleh kelompok, yaitu buku data anggota, kemudian buku kas, buku inventaris barang, buku notulen, buku kehadiran peserta rapat, buku agenda surat, buku tamu, buku rencana kegiatan, buku kegiatan usaha, dan juga terakhir apabila ada seandainya anggota yang meminjam keuangan kelompok, perlu juga disediakan buku pinjaman anggota kelompok. Nah, ini contoh dari buku data anggota kelompok. Ini terdiri dari nomor, nama, alamat, jabatan dalam kelompok, tingkat pendidikan, usia, jenis usaha, usaha pokok, usaha sampingan apabila memiliki usaha sampingan, kepemilikan lahan atau sarana usaha, misal kapal, alat tangkap, jumlahnya ada berapa, itu hendaknya dituliskan supaya jelas data anggota kelompok. Kemudian yang selanjutnya itu buku kas. Ini ada buku kas harian, juga ada buku kas bulanan. Buku kas harian bisa dituliskan ada nomor, tanggal, uraian, volume, harga persatuan, masuk keuangannya berapa apabila ada yang masuk, kemudian keluarnya berapa, dan juga terakhir saldonya. Kemudian ini buku kas bulanan. Setiap bulan kita juga perlu melaporkan keuangan kelompok. Ini juga hampir sama dengan buku kas harian. Ada nomor, tanggal, uraian, volume, harga persatuan, kemudian masuknya ada berapa rupiah, keluar juga ada berapa rupiah. Nah, di sini tulis totalnya, total masuknya berapa, total keluarnya berapa, dan kemudian di sini sisanya. Dan jangan lupa di bawah tanggal dilaporkannya dan juga yang melaporkannya siapa. Kemudian buku selanjutnya hendaknya dimiliki oleh kelompok, yaitu juga buku inventaris barang. Barang apa saja yang dimiliki oleh kelompok. Di sini ada nomor, jenis barang, jumlahnya ada berapa, misal mesin kapal ada berapa, kemudian tanggal diterimanya kapan, kondisi barangnya bagaimana sekarang, apakah baru atau mungkin sudah rusak. Kemudian sini keterangan itu saya dibeli oleh anggota kelompok sendiri atau mungkin juga ada hibah dari pemerintah atau dari yang lainnya. Nah, selanjutnya ada buku notulen.
Buku notulen, buku hasil, kalau seandainya ada rapat, ada pertemuan, hendaknya ditulis apa hasil dari kegiatan tersebut. Mungkin ada misalnya kegiatan dengan penyuluh atau ada kegiatan dengan dinas. Nah, itu hendaknya kita tulis. Ini ada nomor, tanggal kapan kegiatan tersebut dilaksanakan, kemudian nama kegiatannya apa, nama pembicara siapa, misal dari dinas perikanan atau dari penyuluh, ini jabatannya apa, inti materi yang disampaikan apa, kemudian kesimpulan atau rekomendasinya apa. Jadi setiap ada kegiatan pertemuan atau rapat, ada hasil yang tertulis di buku notulen ini. Nah, kemudian buku kehadiran peserta rapat. Kalau ada kegiatan rapat, hendaknya juga ditulis siapa saja yang hadir pada kegiatan rapat tersebut. Misal rapat tanggal 15, misal 15 September. Kemudian nama kegiatannya rapat. Namanya siapa saja yang hadir, jabatannya apa, alamatnya di mana, kemudian tanda tangan. Selanjutnya buku agenda surat. Jadi kalau seandainya ada surat yang masuk, hendaknya ditulis. Sini nomor surat, tanggal surat, pengirim atau tujuan surat, tanggal masuknya kapan, surat masuk, kalau seandainya surat masuk, atau kalau seandainya ada juga surat keluar, yang kita keluarkan juga harus ditulis. Selanjutnya buku tamu. Nah ini, kalau seandainya ada tamu yang datang, hendaknya mengisi buku tamu. Kita buat, di sini ada nomor, nama, jabatan atau instansi, tanggalnya kapan, datangnya kapan, perginya kapan, kemudian keperluannya apa datang, ke sekretariat kelompok, kemudian kesannya apa, pesan yang disampaikan apa, serta tanda tangan. Selanjutnya buku rencana kegiatan. Itu rencananya diisi. Rencana kegiatan apa saja yang ingin dilaksanakan. Misal pengadaan barang, kapan pelaksanaannya. Kemudian rapat selanjutnya kapan. Kapan waktunya, tempatnya di mana. Sini ditentukan, ditulis. Jadi lebih jelas apa yang akan dilakukan nanti. Selanjutnya yaitu buku kegiatan usaha. Ini terdiri dari nomor, hari atau tanggal, uraian, volume atau frekuensi, pelaksananya siapa, tempat pelaksanaan di mana, dan juga hasil kegiatannya apa. Selanjutnya buku pinjaman. Ini kalau seandainya ada anggota kelompok, baik yang meminjam berupa uang atau mungkin juga barang, juga harus jelas dicatat. Jadi sehingga kalau seandainya lupa, di sini ada catatannya. Jadi berapa dana yang dipinjam oleh anggota, berapa dana yang sudah dikembalikan, sehingga lebih jelas. Itu beberapa buku yang hendaknya dimiliki oleh anggota kelompok. Jadi kelompok itu menjadi lebih terarah dan juga terorganisir. Dan juga tentunya menjadi kelompok yang mandiri. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Mohon maaf kalau seandainya banyak kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.